الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. Pertama sekali yang menghormati dan kita muliakan bersama, yaitu guru kita yang telah hadir bersama kita. Beliau dari Pandike Kota Mampang, Ujalape tadi cuma Kalake ada dua. Alhamdulillah beliau capek kemarin. Kemudian yang menghormati kepada bapak-bapak, pemuka masyarakat, pemuda-pemudi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah karena pada malam hari ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk melaksanakan acara rutinan kita walaupun sekali 2 minggu namanya. Tidak pernah namun wirid itu sekali 2 minggu, tapi wirid minggu hari tidak cukup walaupun sekali 2 minggu. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang pemuda tukang cai. Karena juga mencai-cai ini. Mengaji gula ada orang, baguru gula ada orang. Tapi dia rajin. Ketika mencai itu juga selawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dari mulai mencai sampai sudah mencai baru banyak selawat. Mengaji susah, banyak mengajinya. Awak karajo dari pagi sampai sore. Dia rajinnya masalah baik. Mimpi dia Nabi. Kata Nabi dalam mimpi itu, wahai pemuda, jangan sekali-kali engkau pernah dari pagi sampai sore hari engkau mencaci dan sakit hati orang. Jangan pernah terbesit di hati engkau mulai dari pagi sampai sore hari untuk membenci dan mencaci seseorang. Itulah cirinya. Itu dalam mimpi. Tersintalah beliau pemuda tadi. Lalu ditemui seorang ahli hadis, muhaddis, seorang alim yang banyak hafal hadis. Wahai guru, aku bermimpi Nabi Muhammad. Katanya seperti itu. Jangan sampai pagi-pagi, di waktu pagi sampai sore itu engkau berbenci dan mencaci seorang. Apakah benar itu Rasulullah, wahai guru? Lalu jawabnya, benar. Apa yang mimpian dari itu benar Rasulullah. Maka apa yang dikisahkan Nabi melalui mimpi dari kepada engkau, itulah hadis. Jadi tidak kategori Nabi saja. Di dalam mimpi itu bisa Nabi kabarkan kepada orang tadi itu sebuah hadis. Itulah pelajaran sendiri daripada seorang pemuda tadi. Awak lah ngaji, awak lawannya lah baru bawa lah pernah mimpi Nabi Muhammad. Sebab kurangnya selama ini ada di dunia itu sangat bisa mimpi Nabi Muhammad lah harus sebenarnya. Semua orang ini kalau mau berkata lah ada mimpi.
keinginan untuk mimpi. Nah, ini cara murahnya untuk mimpi berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, tanya mak tahu gue lah pernah. Ada jelek kau. Tapi merasakan kesenangan tu, aduh. Pokoknya ketika orang murid Nabi itu Sarafal Mahalul Qiyam itu bari kakak di subuh itu rasul. Orang yang punya hatinya lembut ketika Mahalul Qiyam di subuh hari itu orang bari Qiyam itu rasul di sini itu hadirnya Rasulullah. Kenapa ada rasul itu? Tuh, pokoknya ada orang boleh di mana kira-kira sekolah tidak datang ke mana datang langsung dibaca buat sebenarnya. Tuh baru orang ramahnya hati seorang tukang siap, tukang panitia deh. Kategorinya Allah subuh hari itu. Kadang dia acuk lain juga kan acuk ya, kadang tidak ada langsung. Awak yang sekali-kali mencuba ragam langsung. Tapi Rasul lah insya Allah tu orang boga ya benar tapi masalah lah jadi dia umur dia muda ada orang panjang satu lain juga jadi awak muda walaupun awak jarang mengaji ikut mengaji lah sekurang-kurangnya bisa ya dan pilih Nabi Allah memang maksud saya buat kalau lama tak buat Nabi di langit. Baik, Bapak Ibu yang menghormati, ambo tidak mau tahu awak melakukan maksiat apapun. Bukan suatu yang lain lah, ambo tidak tahu cuma ambo atau bagian peluang awak sebenarnya. Ambo dari sebuah kisah seorang laki-laki yang maksiat banyak sangat, membunuh 100 orang. 100 orang lah dibunuh. Kriminal kalau etong panik awalnya dia saking banyaknya kriminalnya. Apa-apa keburukannya gue tidak bisa itu ya. Nah, sehingga apa? Allah ingin membukakan hidayah kepada seorang laki-laki darinya. Lalu laki-laki tadinya ingin menemui seorang alim, seorang ulama. Datangilah seorang ulama ini. Wahai ulama, wahai orang alim, kamu nak ingin bertobat. Ada orang alim. Wahai pemuda, sebenarnya engkau itu bisa untuk melakukan yang baik. Tetapi jauhi dulu dan sampai tinggal di tempat yang membuat engkau tidak bisa jadi orang itu. Nah, apa jadi orang alim tadi? Engkau tuh bisa menjadi orang baik, tetapi tinggallah sampai yang membuat engkau tidak bisa menjadi orang baik. Wah ingin jadi orang itu, wah ingin dapat hidayah, tapi sampai waktu, tapi maksiatnya, dia bisa rasanya. Tidak. Jadi caranya apa? Jangan coba dulu, pindahlah dulu, hijrah dulu. Jadi sini adalah pindah ke tempat lain. Itu ada mau tinggal di sini. Ya, sini orang atau mengaji ya. Baiklah engkau mengaji sampai pulang tu, insya Allah engkau akan diberi hidayah oleh Allah dan engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan engkau akan menjadi jalan yang hidup. Lah didanaki cek orang alim tadi, si pemuda tadi bah. Ini baiklah yang sampai orang alim tadi. Tapi apa yang terjadi bapak-bapak, ibu, pemuda-pemudi? Di tengah perjalanan baru, beliau adalah menjadi wafat, mati ya, meninggal ya. Itu kajiwa. Itu yang dari kajian, kajiwa ini kok. Itu baru niat ini kasinan untuk hijrah elok tadi itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tobatnya tadi itu
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kok innallaha yuhibbul tawwabina, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang terbaik. Pemuda tadi kan minta taubatnya, cinta Allah padanya, maka Allah ampuni. Dalam langkahnya mengandung istighfar, di dalam istighfarnya mengandung kecintaan kepada Allah, di dalam kecintaan Allah mengandunglah ampunan untuk laki-laki tadi. Jadi orang kalau ada ampuni, lah bertobat, kemudian dia melangkah itu dapat pahala, berarti ada tak dosa di sini ada. Orang lah bertobat pada habis dosa. Dia melangkah itu kan ibadah, maka dia itu ibadahnya. Jadi apa? Yang ada apa lahnya? Paham? Maka kata lagi apa? Dakhalal jannah. Maka orang tadi masuk ke dalam surga. Keberahayanya murahnya masih ada surga ya tanahnya. Biar saya ni banyak loh. Tuli ulama, tuli buku. Wagi bagai buku. Ayat ini lah kita mestikan dengan Allah. Oh, tiba di tengah perjalanan, penurunan yang bisa apa dalam membuatlah jadi lapak mati. Masuk surga. Tapi ketika kuberi lalu tunjuk akhirnya mau nasihat. Tidak mana nasihat lagi yang kalau tengah perjalanan mati. Ada yang lain. Kan maksiat dosa yang lagi mati dalam keadaan masuk ke qadimah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan luas. Kalau betul-betul ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pindah daripada yang muluk kepada yang elok, maka sangat luas tampaknya. Kakak dulu awak pakai jauh. Awak kerja di bangku, ada namanya tu. Di bangku tu banyak dari barisnya. Kalau dari sini di bawah kerja boleh. Ya, tu berarti selama awak memakan yang haram. Kerjanya walaupun gaji gadangan, tapi kerja awak di tampik yang haram, maka hasilnya yang haram. You ada itu kerjanya senang awak, bila dengan keadaan haram. Dan takwikkan Tuhan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh. Kalau engkau ingin berhijrah pindah daripada bumi Allah, ya, engkau akan mendapatkan bumi Allah yang sangat luas. Ada tapi lainnya, mengasih dan boleh. Lah, pada anak awak, cucu awak, kalau lagi walaupun gaji juga ya, tapi di sini ada yang haram, jangan tidak salah. Kalau orang kemarin kerja di kafe, ya, kafe gaji gadang Jakarta misalnya, di kafe itu apa yang dijual orang? Kopi, jus, kan itu ya nak. Ternyata di kafe itu ada orang menjual bir, ada bir. Yang tahu bosnya dan pegawai lain yang tahu. Mangga ada orangnya, maka tinggal, tidak sah berada di sini. Walaupun ada kafe-kafe itu, tapi ada terletak minuman yang haram di sini. Maka tidak bisa kalau di sini pindah atau tidak. Ya. Dan untuk awak lah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, gunanya adalah untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tsumma yudrikuhul maut, kemudian mati ya. Dari rumah tadi hijrah menuju ke surau. Hijrah itu kan beda dari rumah balik ke surau, pindah ke hijrah namanya. Mengaji kembali, kemudian mati di tengah perjalanan tadi dari lapar Arijan. Faqat waqa'a ajruhu Allah, maka sungguh pahalanya telah dipecahkan di sisi Allah. Dapat tak pahalanya? Kenapa? Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah kejiwaan ini dari kisah dan ayat Al-Quran yang ada di dalam Quran tentang kata itu ambil pelajaran dari bagi diri Abu Takabur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.